kami yang baik, bertumbuh berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Selamat malam buat kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, Bapak Ibu Saudari. Terberkati lewat Christmas Rally. Itu aja Bapak Ibu Saudari. Terberkati lewat Christmas Rally. Lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, pada bulan Desember ini Bapak Ibu Saudari kita akan merayakan Christmas Rally sepanjang minggu. Setiap hari Sabtu jam 6 sore seperti ini ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian semua yang tentunya memiliki waktu, kalian bisa datang bergabung di dalam channel Pastor Deso setiap Sabtu malam seperti ini. Untuk merayakan ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya lewat Christmas Rally pada kesempatan hari ini. Thank you ya buat kalian semua yang terberkati dengan acara Christmas Rally hari-hari ini. Saudara izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, ada seorang pendeta bertemu dengan seorang ibu tua di panti jompo. Lalu di kamarnya yang sederhana di atas meja kecil ada satu-satunya dekorasi Natal, yaitu kartu ucapan yang sudah usang. Ya, dan kartu itu bergambar palungan di dalam setiap kehidupan ibu ini. Saudara, saat Bapak Pendeta tanya, kenapa hanya itu? Ya, dia tanya kepada ibu tua itu. Lalu mata ibu tua itu berbinar-binar. Pak Pendeta, ini mengingatkanku bahwa Natal yang pertama hanya perlu palungan untuk mengubah dunia. Hanya perlu palungan untuk mengubah dunia. Demikian kata si ibu kepada Bapak Pendeta itu. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang merasa Natal ini semakin berat, biaya yang membengkak, daftar hadiah yang panjang dalam setiap hidup kita semua, ya, jadwal acara yang padat dalam kehidupanmu. Kita bisa berlari dari mall ke mall, dari pesta ke pesta, sampai lupa ya untuk bernafas dalam hidup kita semua. Lalu kita bertanya, di mana sukacita Natal? Saudara, mungkin kita kehilangan sukacita karena kita kehilangan kesederhanaan. Malam hari ini mari kita berhenti sejenak. Mari kita kembali ke Bethlehem. Mari kita kembali ke palungan. Kembali kepada bayi yang dibungkus lampin. Karena di sanalah kita akan menemukan Natal yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalian boleh dengan jujur mengakui siapa yang sudah merasa stres mempersiapkan Natal hari-hari ini. Sudah ada yang merasa stres Bapak Ibu saudari dalam mempersiapkan Natal hari-hari ini dalam setiap hidupmu? Ya Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah ada yang sudah mulai stres dalam setiap hidup saudara dalam mempersiapkan Natal hari-hari ini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam setiap hidup kita semua. Stres kita memikirkan hadiah apa yang cukup bagus. Stres memikirkan makanan apa yang cukup istimewa. Stres memikirkan dekorasi apa yang cukup untuk kita taruh di dalam media sosial kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya mau mengajak kita semua. Saya pernah membaca penelitian yang menarik, yaitu di Amerika, rata-rata keluarga itu berhutang sekitar $1.000. Ya, $1.000 setiap Natal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Di Indonesia ya atau Malaysia atau mungkin Singapura, mungkin beda nominalnya. Tapi prinsipnya sama. Ya, saudari, kita menjual kedamaian untuk membeli pernak-pernik Natal, untuk membeli kesibukan. Kita menukar sukacita dengan stres dalam setiap hidup kita semua. Tetapi coba kita lihat WA grup keluarga besar. Apa yang paling sering dibicarakan? Acara Natalnya nanti di mana? Makanannya apa? Siapa yang bawa kado ini? Nanti siapa yang susun acara? Ya, nanti kamu aja yang pimpin pujiannya. Nanti kamu yang doa. Ya, nanti kamu bawa makanan apa?
kamu bawa makan ini aja dan lain sebagainya. Jarang sekali saudara kita bertanya apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui Natal tahun ini dalam setiap hidup kita semua. Saudara, mungkin kita perlu mendengar lagi kata malaikat kepada gembala, jangan takut. Mungkin ketakutan terbesar dalam setiap kehidupan kita adalah bagaimana jika Natalku kurang wah. Padahal Natal pertama justru anti wah, Bapak Ibu Saudari. Natal pertama adalah palungan. Bukan Bapak Ibu Saudari hotel bintang 5 atau penthouse, hotel bintang 7. Natal pertama adalah lampin di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan gaun sutra. Natal pertama adalah gembala, bukan influencer, apalagi selebriti. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita temukan kembali keberanian ya di dalam setiap kesederhanaan Natal. Saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang keluarga yang begitu sibuk mempersiapkan Natal sampai lupa hal yang penting. Ya, beberapa tahun yang lalu, saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah keluarga begitu fokusnya menghias rumah sampai seperti taman bermain indah sekali. Lampu kelap-kelip, pohon Natal setinggi langit-langit rumah mereka. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dan malam Natal tiba dalam setiap hidup mereka. Ada makan malam mewah yang siap, ada hadiah yang menumpuk. Tamu kemudian datang, tiba-tiba si bapak bertanya ya kepada anak-anak sebelum makan, yuk kita baca kisah Natal dari Alkitab, kata papanya kepada keluarga-keluarga yang datang itu. Dan kemudian semuanya terdiam. Lalu anak bungsunya menjawab, papa Alkitabnya mana? Lalu dicari-cari nggak ada Alkitab, Bapak Ibu Saudari, di ruang tamu itu. Ternyata Alkitab keluarga itu tertimbun di gudang bersama kotak dekorasi Natal, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini lucu tetapi tragis sebenarnya. Kadang kita begitu sibuk dengan bungkusannya sampai lupa isi dari setiap kehidupan kita semua. Kita sibuk dengan dekorasi sampai lupa makna Natal. Sibuk dengan pesta sampai lupa kepada pribadi Natal itu. Seperti orang yang menghias kue ulang tahun dengan begitu indah sampai lupa menyalakan lilinnya. Atau seperti orang yang selfie Bapak Ibu Saudari di tempat-tempat wisata yang baik, yang good looking, saudara, tetapi tidak pernah benar-benar melihat keindahan alam itu. Saudara, Tuhan pasti tersenyum melihat kita. Seperti saya tersenyum melihat ya senyuman dari anak saya yang membuka hadiah Natal. Dia lebih senang bermain dengan kotaknya daripada isinya, saudari. Tetapi ingat, Natal itu bukan mainan. Natal adalah kasih Allah yang turun ke dunia. Mari saat hari ini, saudara, kita buka kotaknya dan temukan hadiah yang sesungguhnya dari setiap kehidupan Natal itu sendiri. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal 2 ayat yang ke-12 berkata, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki musim Natal, kita memasuki bulan Natal. Waktu di dunia dipenuhi dengan gemerlap lampu, dekorasi mewah, hadiah yang berlimpah, dan perayaan-perayaan yang meriah tentunya, baik di dalam setiap keluarga maupun gereja-gereja. Namun firman Tuhan mengingatkan kita tentang tanda yang diberikan malaikat kepada para gembala, yaitu seorang bayi yang dibungkus lampin, terbaring di palungan. Saudara, tanda apakah ini? Bukan kemewahan istana, bukan kemegahan upacara, tetapi kesederhanaan yang tidak terkatakan. Mari kita renungkan bersama kebenaran tentang kesederhanaan Natal. Saudara, kesederhanaan Natal di dalam kasih Allah. Yang pertama kita mau renungkan dalam setiap hidup kita semua. Kesederhanaan sebagai konteks kedatangan Kristus. Ingatlah, Natal itu Bapak Ibu Saudari, dia datang di dalam setiap kesederhanaan.
Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Saudara, ada konteks historis yang sederhana dari kisah Natal ini. Bahwa kelahirannya di pinggiran kota, bukan di pusat kota. Saat itu kota itu bernama Bethlehem. Bethlehem itu kecil. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan sebuah kota seperti Yerusalem yang besar, tetapi sebuah pinggiran kota yang bernama Bethlehem. Jadi kelahirannya di pinggiran kota. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari juga kelahirannya dalam kondisi perjalanan. Ya, Yusuf dan Maria adalah pengungsi dari sensus pada saat itu. Mereka pulang untuk disensus Bapak Ibu Saudari. Ya, untuk kalau misalkan kita mau pergi ke daerah di imigrasi itu dicap lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, mereka ada dalam kondisi perjalanan. Dan Yusuf dan Maria adalah pengungsi dari sensus ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, ada tempat yang tidak layak. Ada kandang hewan, bukan rumah sakit, bukan istana di dalam setiap kehidupan Tuhan kita ketika dia lahir. Lalu kemudian yang keempat, ada tempat tidur yang sebenarnya nggak layak. Tempat tidur yang tidak baik, tidak bagus, atau bisa kita bilang tempat tidur yang hina. Saudara, inilah palungan. Palungan adalah tempat makanan ternak Bapak Ibu Saudari. Itulah konteks historis yang sederhana di dalam setiap kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, lalu kemudian kita belajar ada penerima pertama juga yang sederhana. Ya, siapa saja Bapak Ibu Saudari yang ada pada kisah Natal pada saat itu? Yang pertama adalah para gembala. Saudara, para gembala adalah pekerjaan rendah pada saat itu. Ya, pekerjaan rendahan Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan dalam strata sosial Yahudi. Ya, jadi ini gembala-gembala pada saat itu, ya Bapak Ibu Saudari tidak dianggap, ya itu pekerja rendahan, ya dalam strata sosial Yahudi pada saat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari itulah penerima pertama. Lalu selain gembala Bapak Ibu Saudari atau para gembala, ya ada orang Majus dari timur. Ada orang Majus, meskipun mereka bijak, tetapi mereka juga melakukan perjalanan yang panjang dengan kerendahan hati. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini, yang pertama saudari dikasih oleh Tuhan, ada kesederhanaan sebagai konteks kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Allah memilih yang rendah, Allah memilih yang sederhana untuk menyambut Raja semesta alam. Apakah kita lebih memuliakan kemewahan manusia daripada kesederhanaan ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Inilah yang pertama saudara diingatkan. Kesederhanaan sebagai konteks kedatangan Kristus Yesus. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai 7 mencatat bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Sebuah kota kecil. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua. Itu menyebutnya yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Yusuf dan Maria adalah orang biasa. Maria mungkin berusia Bapak Ibu Saudari belasan tahun, ya. Yusuf seorang tukang kayu dan mereka harus melakukan perjalanan jauh untuk sensus, menunjukkan status ekonomi menengah ke bawah di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, lalu kemudian ada palungan di sana, tempat makanan ternak yang menjadi tempat tidur pertama daripada Yesus Tuhan kita. Saudara, ini bukan pilihan yang enak. Ini bukan pilihan yang nyaman, tetapi tentunya dia lahir di tengah-tengah realitas keterbatasan kehidupan orang tuanya. Saudara, dalam budaya Yahudi, kelahiran di tempat seperti ini sangat tidak terhormat. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yusuf dan Maria, ya dia adalah pasangan atau mereka adalah pasangan muda yang sederhana tetapi taat. Dan bahkan bayi Yesus, Raja segala raja, dia dalam bungkusan lampin. Saudara, ternyata Allah memilih yang rendah. Ini bertolak belakang dengan ekspektasi Mesias yang akan lahir di istana. Ya, sebagian besar orang-orang Yahudi berpikir Mesias itu Bapak Ibu Saudari akan lahir di tempat-tempat yang baik. Tetapi ternyata Allah memilih di tempat yang rendah, yang sederhana. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kesederhanaan ini juga adalah setting dari ilahi. Bukan kebetulan. Tetapi ini rancangan Allah di dalam setiap kehidupan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada kesederhanaan
di dalam setiap settingan ilahi ini dalam kelahiran Yesus. Bukan kebetulan tetapi rancangan Allah. Dan yang ketiga, saudara ini dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu datang dalam bentuk yang bisa diakses semua orang. Semua orang bisa datang, bisa mengakses, ya. Keselamatan itu datang dalam bentuk yang bisa diakses semua orang. Bukan hanya sebagian orang yang selamat atau bisa diselamatkan. Tetapi Natal, Bapak Ibu Saudari, memberikan kemudahan untuk semua orang bisa mengaksesnya. Inilah yang kita belajar pada poin pertama. Saudara ingat baik-baik, aplikasi praktisnya yang pertama yang saudara bisa lakukan di dalam setiap perayaan-perayaan Natal kita semua. Kurangi tekanan finansial. Natal bukan tentang hadiah yang termahal yang saudara harus siapkan buat pasanganmu, buat anak-anakmu, ya, buat orang tuamu, bukan, ya, atau buat keluarga besarmu. Kurangi tekanan finansial, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Natal bukan tentang hadiah termahal. Lalu kemudian yang kedua, fokuslah kepada keluarga, bukan kepada kemewahan. Saudara, seperti Tuhan kita Yesus Kristus lahir di tengah-tengah sebuah keluarga, Yusuf dan Maria. Keluarga Nazaret yang sederhana pada saat itu. Maka Bapak Ibu Saudari, Natal biarlah terjadi di dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu. Fokuslah kepada keluargamu. Ya, bukan kemewahan-kemewahan Natal. Dan kemudian yang ketiga, syukuri apa yang ada. Seperti Yusuf dan Maria yang selalu bersyukur meskipun mereka di dalam keterbatasan. Dan yang keempat, buatlah ruang untuk Yesus meski dalam kesederhanaan. Seperti palungan yang disediakan. Buatlah sebuah ruang di dalam setiap hidupmu dan hatimu. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Supaya dia lahir dalam setiap hidup saudara. Bertahta, berkuasa, memimpin, menuntun setiap hidupmu. Inilah yang pertama saya ingatkan bagi kita semua. Saudara yang terkasih, kesederhanaan sebagai konteks kedatangan Kristus. Yesus 2000 tahun yang lalu, dia datang dalam kesederhanaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ada penerima ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, maksud saya maaf, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, kesederhanaan adalah atau sebagai sifat inkarnasi. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Jadi kesederhanaan itu Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, itulah sifat daripada inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Kristus yang merendahkan diri dari kemuliaan sorgawi ke keterbatasan manusiawi. Dia merendahkan diri. Dia memiliki kemuliaan sorga. Dan akhirnya dia mengenakan keterbatasan manusiawi dalam setiap kehidupannya. Saudara, Kristus yang merendahkan diri dari tahta surga sampai kepada palungan. Kristus yang merendahkan diri itu dari disembah oleh malaikat-malaikat, tetapi kemudian dilahirkan oleh perempuan muda. Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Inilah kesederhanaan sebagai sifat inkarnasi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia merendahkan diri. Lalu kemudian inkarnasi juga sebagai pernyataan kasih yang sederhana. Kasih itu tidak perlu, ya, tidak memerlukan kemewahan. Karena kasih sejati hadir dalam kesederhanaan. Katakan amin. Kasih itu tidak memerlukan kemewahan, Bapak Ibu Saudari, dia hadir dalam kesederhanaan. Allah mendekat dengan cara yang terjangkau, ya, baik, bukan raja perkasa. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudari yang terkasih, inkarnasi sebagai pernyataan kasih yang sederhana. Saudara, ada ketersediaan untuk semua kalangan, dari gembala hingga orang majus. Bapak Ibu, inkarnasi adalah penyederhanaan Allah agar bisa diakses manusia berdosa. Allah yang tadinya jauh, Allah yang tadinya transenden jauh, Bapak Ibu Saudari, menjadi Allah yang dekat ya kepada setiap manusia supaya saudara memiliki hubungan-hubungan yang baik dengan Allah. Natal mengingatkan kita bahwa jalan keselamatan itu dimulai dari kerendahan hati, bukan keagungan manusia, tetapi dari kerendahan hati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Inilah yang kedua. Saudara diingatkan, ada kesederhanaan sebagai sifat inkarnasi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 itu menggambarkan kenosis, pengosongan diri Kristus. Saudara, dari keadaan sama dengan Allah menjadi sama dengan manusia. Yang berkeadaan Allah
Ya Bapak Ibu Saudari, dan dia mengambil rupa sama seperti kita seorang manusia. Ini adalah penyederhanaan ilahi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Allah yang tadinya jauh menjadi dekat. Allah yang tadinya jauh bisa saudara ajak untuk berkomunikasi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ingatlah inkarnasi ini. Allah yang menjadi manusia. Itu sudah merupakan penyederhanaan yang tak terbayangkan. Bayangkan pencipta alam semesta menjadi Bapak Ibu Saudari manusia yang tanda kutip ciptaan. Yang maha kuasa menjadi bayi yang tak berdaya. Yang kekal memasuki waktu dalam setiap hidup manusia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada saat itu ya ada seorang yang bernama Herodes. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang yang bernama Herodes. Dia ingin membunuh Yesus untuk mempertahankan kemewahan kekuasaannya. Ya, dia ingin membunuh bayi Yesus pada saat itu. Dia takut nanti Yesus memerintah. Lalu kemudian dia membunuh Bapak Ibu Saudari bayi-bayi yang ada di sekitar Bethlehem itu. Saudara, lalu kemudian saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga imam-imam dan ahli-ahli Taurat di dalam Matius pasal 2 ayat 4 sampai 6. Mereka tahu nubuat di dalam setiap hidup mereka, tetapi mereka tidak mau repot ke Bethlehem. Saudara, ayo kita belajar dalam hal ini bahwa Allah merendahkan diri untuk meninggikan kita yang percaya kepada Dia. Saudara, kasih sejati tidak memerlukan kemasan yang mewah. Ingat baik-baik, kasih sejati tidak memerlukan kemasan yang mewah. Allah melihat hati, bukan perhiasan, bukan hiasan-hiasan, dekorasi-dekorasi. Tetapi Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, Allah melihat hatimu. Dan yang ketiga, saudari, maknanya kerendahan hati adalah jalan kemuliaan. Saudara, salib itu juga mengikuti palungan. Benar-benar berbicara mengenai kerendahan hati. Jadi saya mau mengajak kita semua, hindari pamer dalam setiap perayaan-perayaan Natal saudara. Inkarnasi mengajarkan kerendahan hati, maka hindarilah untuk pamer dalam kehidupanmu. Pamer baju baru, pamer sepatu, pamer jam, pamer semua pamer yang baru-baru di Natal dalam hidup saudara. Saudara, hindari pamer dalam perayaan Natal, karena inkarnasi mengajarkan kerendahan hati. Yang kedua, di dalam setiap Natal yang saudara nanti ya rayakan dalam hidupmu, utamakan hubungan dengan Tuhan. Utamakan hubungan dengan Tuhan dan sesama saudara di atas acara-acara mewah yang kalian jalani itu dalam setiap hidup saudara. Maka biasakan ya, entah 24 malam, ya malam Natal, ya saudara bersama keluarga malam-malam berdoa, atau 25 saudara bisa beribadah lewat perayaan ibadah-ibadah di gereja-gereja Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara pulang bertemu dengan keluarga lagi. Utamakan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Di atas setiap acara-acara mewah yang saudara kemas di tengah-tengah gereja maupun keluarga-keluargamu Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, latihlah kerendahan hati. Latihlah kerendahan hati seperti Yesus yang memilih palungan. Kita juga merayakan Natal dengan kerendahan hati. Bukan dengan sikap sombong ataupun sok-sokan dalam kehidupan kita semua. Dan yang keempat, ingatlah Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Nilai pemberian itu ada pada kasih. Bukan kepada harganya. Allah memberi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi setiap pemberian, hadiah, kado-kado Natal yang saudara berikan kepada sesamamu, kepada keluarga-keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Nilai pemberian itu ada pada kasih. Ya, bukan kepada harga barangnya. Apalagi kalau ada ya, kalau misalnya keluarga-keluarga, yuk kita cross kado. Yuk kita tukar kado, yuk nanti malam Natal atau hari Natal kita tukar kado. Ya, lalu kemudian udah tukar kado Bapak Ibu Saudari. Ya, lalu kemudian ada yang dapat tidak baik, misalnya hadiahnya kurang wow lah gitu ya. Aduh kok gue dapetnya gini sih hadiahnya. Padahal aku udah ngeluarin banyak duit buat hadiah yang gue beli buat cross kado ini. Saudara ingat bahwa nilai pemberian itu semua ada pada kasih, bukan pada harganya. Jadi seberapapun ya saudara menerima setiap hadiah-hadiah Natal, jangan lihat harganya. Amin Bapak Ibu Saudari. Lihatlah nilai kasih di balik setiap pemberian-pemberian itu. Saudara, itulah aplikasi praktisnya dalam setiap hidup saudara yang saudara bisa lakukan.
Dan bagian yang ketiga, saya mau mengajak kita semua mengenai kesederhanaan Natal di dalam kasih Allah. Saudara, kesederhanaan itu sebagai respon yang benar. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saudara, kesederhanaan itu sebagai respon seharusnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Respon yang benar. Tetapi kita mau belajar di dalam Matius pasal 2 itu. Ada respon yang keliru. Saudara, siapakah orang-orang atau setiap manusia yang memiliki respon yang keliru pada saat itu? Pertama adalah Herodes. Dia melihat Natal sebagai ancaman bagi kemewahan dan kekuasaannya. Dan pemuka agama Yerusalem. Saudara tahu nubuat tetapi tidak bergerak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah respon yang keliru. Saudara, juga ada mungkin kita yang memandang Natal sebagai ancaman dalam setiap hidup kita semua. Seperti Herodes, saudara jadi takut, ya. Nanti saudara mungkin dicap ini sama manusia dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga yang tahu Natal sama seperti pemuka agama di Yerusalem pada saat itu, tetapi tidak bergerak menyambutnya. Gak mau berdoa, gak mau datang ke gereja, gak mau beribadah dalam setiap hidup saudara. Saudara sama nih sama kayak pemuka agama di Yerusalem. Tahu sih nubuat itu, tahu sih hari Natal, tetapi tidak bergerak untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus di dalam setiap hidupmu. Saudara, inilah respon-respon yang keliru, tetapi ada juga respon yang benar. Saudara, siapa saja yang memiliki respon yang benar ini? Ya, para gembala yang pertama. Mereka segera pergi dengan iman yang sederhana, dia datang. Atau mereka datang, Bapak Ibu Saudari, gembala-gembala ini untuk melihat bayi Yesus. Yang kedua, siapa lagi? Orang Majus. Saudara, mereka membawa persembahan, tetapi lebih membawa hati penyembah dalam setiap kehidupan orang-orang Majus. Ya, bukan hanya sekedar membawa ya minyak apa tuh? Ya Bapak Ibu Saudari, kemenyan dan mur. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saya lupa satu lagi ya. Saudara, itulah orang Majus. Dia membawa atau mereka membawa setiap persembahan-persembahan yang terbaik dalam setiap kehidupannya. Minyak, kemenyan dan mur kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudari. Mereka membawa persembahan, tetapi bukan hanya persembahan itu secara fisik yang mereka bawa. Mereka lebih membawa hati penyembah jauh-jauh Bapak Ibu Saudari. Ya jauh-jauh datang untuk melihat bayi Yesus. Ya saudari kasih oleh Tuhan, itu perjalanannya mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu dalam setiap kehidupan orang Majus. Lah kita ke gereja Bapak Ibu Saudari hanya melangkah, paling cuma naik satu kendaraan, dua kendaraan. Ya atau mungkin kita jalan kaki, ya naik Gojek, ya Bapak Ibu naik Grab dalam setiap hidup kita semua. Baru sebentar sedikit, tapi sudah malas melangkah Bapak Ibu Saudari. Ya cuaca ya cerah saja tidak datang ke gereja, apalagi cuaca hujan. Saudara, ayo kita belajar dari orang Majus. Bawalah hati yang menyembah ketika saudara merayakan Natal pada tahun 2025 ini. Dan saudara tentunya ada respon yang benar selain dari para gembala. Lalu kemudian orang Majus, tentunya juga ada Simeon dan Hana di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Saudara, mereka menanti dengan kesederhanaan iman di dalam setiap hidup mereka. Biarlah respon kita terhadap Natal yang seringkali terhalang oleh kompleksitas hidup kita semua, oleh kesibukan kita masing-masing. Saudara, marilah datang dengan iman yang sederhana. Para gembala itu mengajar kita tentang respon yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika mereka tahu ada peristiwa Natal di dalam setiap hidup mereka, mereka segera pergi, segera pergi. Bagaimana dengan saudara? Ya, apakah saudara tahu ada Natal tahun ini, bulan ini di tanggal berapapun ya di dalam setiap hidup saudara yang saudara rayakan. Apakah saudara segera pergi dengan imanmu melangkah untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dan menjadikan dia pemimpin ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang ketiga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan hal ini. Ya, ada kesederhanaan sebagai respon yang benar. Bapak Ibu, belajarlah dari respon gembala, para gembala. Mereka punya status sosial yang rendah, dianggap tidak terdidik dalam setiap hidup mereka. Ya, di dalam setiap kehidupan para gembala punya status sosial yang rendah. Tetapi ada respon langsung. Mereka bilang, marilah kita pergi
ke Bethlehem. Saudara, mereka memberitakan kabar itu juga. Di dalam setiap hidup mereka itulah yang dilakukan para gembala. Orang Majus juga demikian. Cendekiawan di dalam setiap kehidupan mereka yang kaya, yang datang dari timur. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Mereka melakukan perjalanan panjang dengan motivasi menyembah. Bukan hanya membawa harta saja dalam setiap hidup mereka. Saudara, bukan hanya membawa persembahan mahal, tetapi mereka juga membawa hati yang lebih berharga. Itulah yang dilakukan oleh orang Majus. Dan saudara belajar dari Simeon dan Hana, orang tua yang sederhana, tetapi mereka setia menanti. Saudara, mereka rindu mengenal Mesias di dalam kesederhanaan bait Allah. Mereka rindu menemukan sukacita dalam pemenuhan janji akan Mesias ini dalam setiap hidup mereka. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, milikilah respon terbaik dalam setiap kehidupan saudara. Apa itu respon terbaik? Ya tentunya respon imanmu. Ya, bukan respon status sosialmu, tetapi respon imanmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kesederhanaan memungkinkan kita respon cepat. Gembala itu langsung pergi, maka milikilah kesederhanaan sehingga saudara dapat merespon dengan cepat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sombong, jangan keras hati. Sambutlah ya kelahiran Yesus Kristus dalam setiap kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Sepahit apapun hidupmu, sekecewa apapun saudara dengan siapapun. Saudara, ayo tetaplah saudara merayakan Natal, merayakan kehadiran Yesus untuk memimpin, menuntun setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, ada iman yang tulus, yang lebih berharga dari setiap persembahan termahal ya yang kita belajar dari setiap tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan di atas. Saudara, mari baik-baik saudara dan saya merenungkan dalam kehidupanmu. Ada respon yang cepat dan sederhana. Segera menyembah seperti gembala. Mari kita sama-sama segera menyembah seperti gembala menyembah. Inilah respon yang cepat dan respon yang sederhana. Yang kedua, saudara, persembahan yang tulus itu lebih penting dari setiap persembahan-persembahan yang mahal. Saudara doakan ya hari-hari ini, apa kado yang saudara mau berikan kepada Tuhan Yesus? Doakan. Apa persembahan yang tulus ya di dalam setiap hidup saudara? Tulus ini jauh lebih mahal daripada yang maaf secara harga itu lebih mahal, lebih mehong Bapak Ibu Saudara. Tulus itu lebih penting daripada sekedar yang mahal dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, saudara, ada kesetiaan dalam penantian seperti Simeon dan Hana yang pada saat itu menantikan ya kedatangan Mesias dalam hidup mereka. Bapak Ibu, dan lewat hal ini kita belajar ada berbagi kabar baik meskipun dengan cara-cara yang sederhana. Seperti gembala yang akhirnya mereka memberitakan ya kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka lah yang menjadi penginjil pertama pada saat itu, yang memberitakan kelahiran Yesus Kristus. Saudara, dan yang terakhir, kesederhanaan Natal di dalam kasih Allah yang kita rayakan pada saat hari ini. Saya mau mengajak kita semua, kesederhanaan itu ya Bapak Ibu Saudari, kesederhanaan Natal dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, lakukanlah sejak sekarang. Jangan saudara gantikan substansi dengan simbol-simbol. Ini bahayanya menggantikan substansi dari Natal dengan simbol-simbol. Natal menjadi komersial dalam kehidupan saudara. Ini lebih tentang hadiah daripada kasih. Ya, kalau saudara menggantikan substansi Natal dengan simbol-simbol, maka Natal akan menjadi komersil dalam setiap hidup saudara. Ya, lebih tentang hadiah, diskon dan lain sebagainya daripada kasih. Lalu kemudian bahaya menggantikan substansi dengan simbol. Saudara, Natal akan menjadi seremonial saja semata dalam hidup kita semua. Lebih tentang perayaan daripada penebusan dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, saudara, bahaya menggantikan substansi dengan simbol dalam setiap kehidupan kita semua. Natal menjadi peristiwa. Natal menjadi sosial saja dalam kehidupanmu. Ini lebih tentang pertemuan keluarga daripada persekutuan dengan Kristus. Makanya ada orang-orang tertentu ya, keluarga-keluarga tertentu. Ya pokoknya mereka pulang ke rumah untuk menghadiri pertemuan ya keluarga, kehangatan keluarga. Bukan persekutuan dengan Kristus. Saudara, ayo
Jangan sampai saudara menggantikan substansi Natal dengan simbol-simbol ini. Pokoknya nak, sejauh apapun kalau hari Natal pulang ya nak, supaya kita bersama-sama keluarga, ya ma, ya pa, dan lain sebagainya. Saudara, Natal bukan menjadi sosial seharusnya. Bukan hanya sekedar pertemuan keluarga, tetapi benar-benar saudara dan saya ada persekutuan dengan Kristus di tengah-tengah Natal yang kalian rayakan bersama dengan keluarga. Inilah bahayanya ketika saudara menggantikan substansi dengan simbol. Saudara yang terkasih, maka ayo saya mau mengajak kita semua untuk memulihkan kesederhanaan Natal. Memulihkan makna Natal. Saudara fokuslah kepada Kristus. Bukan kepada perayaannya. Ketika kita merayakan Natal, fokuslah kepada siapa? Kristus Yesus. Bukan kepada perayaan, bukan kepada mal-mal yang menampilkan desain-desain yang elegan, yang mewah, estetik dan lain sebagainya. Saudara, ayo fokuslah kepada Kristus. Lalu kemudian saudari, ketika saudara dan saya merayakan Natal, bersukacitalah di dalam kasih, bukan dalam kemewahan. Dan yang ketiga, saudara belajar untuk memberi yang bermakna, bukan sekedar yang mahal. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan sekedar yang mahal, tetapi memberi yang bermakna. Contohnya apa? Saudara bisa berikan buku renungan, Alkitab, hadiah-hadiah itu di dalam setiap Natal-Natalmu. Itu memberi dengan bermakna dalam setiap hidup saudara. Bukan mengenai yang mahal. Dan yang keempat, saudara, bagaimana kita merayakan kesederhanaan Natal ini dalam hidup saudara. Rayakanlah dengan syukur, bukan dengan pemborosan. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan dengan pemborosan. Inilah ketika saudara mau rindu Natal itu dipulihkan esensinya, maknanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, lalu kemudian saudara di dalam poin C-nya kita belajar kesederhanaan itu akan bermakna, atau kesederhanaan Natal itu akan bermakna. Saudara, jika yang pertama waktu untuk keluarga dan firman Tuhan yang saudara lakukan dalam setiap perayaan Natal. Saudara, keluarga itu menjadi penting. Perenungan firman Tuhan juga menjadi penting di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga yang hadir dalam setiap perayaan Natal. Baik itu di gereja, baik itu di keluarga besar. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, yang kedua, saudara, ketika kita merayakan Natal ya dengan kesederhanaan, maka perhatian kita semua, maka Bapak Ibu Saudari, kepada yang miskin dan terabaikan. Kepada yang miskin dan terabaikan, sama seperti gembala-gembala itu yang melihat bayi Yesus itu. Saudara, Natal datang kepada mereka yang miskin dan terabaikan. Maka saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saudara merayakan Natal, perhatikan juga mereka yang miskin. Mereka mungkin yang terabaikan dalam setiap hidup mereka semua. Dan yang ketiga, saudara, ada persembahan hati yang tulus. Jadikanlah Natal pada tahun ini bermakna dengan saudara memberikan persembahan hati yang tulus kepada Tuhan dalam kehidupanmu. Dan yang keempat, saudara, ketika saudara sudah menerima keselamatan ini, rayakan dengan sukacita. Bukan dalam kesenangan sesaat, tetapi biarlah saudara tahu ada sukacita karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Maka kesederhanaan Natal bukan berarti ya saudari kekurangan, tetapi justru saudara kesederhanaan, saudara itu berbicara mengenai kelimpahan dari setiap makna Natal dalam kehidupan kita semua. Ada kelimpahan ya makna yang saudara dan saya rayakan setiap tahunnya, khususnya tahun ini. Bukan kemiskinan ya Bapak Ibu Saudari, tetapi tentunya prioritas yang benar ketika saudara dan saya menemukan kesederhanaan Natal ini yang memberikan kelimpahan makna dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, inilah saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama. Saudara, 4 hal kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, pada bagian keempat ini, ayo. Saudara, bahaya menggantikan substansi dengan simbol. Itu terlihat ya dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Ya, ada kemewahan buta pada saat itu. Terhadap setiap penderitaan Lazarus, orang kaya nggak mau peduli dalam setiap kehidupan mereka. Atau kehidupannya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Yaitu ada perumpamaan. Inilah bahaya menggantikan substansi dengan simbol Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara jadikan Natal sebagai kemewahan, menghambur-hamburkan dalam setiap hidup saudara, hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan.
Lalu kemudian kalau saudara menggantikan substansi Natal dengan simbol, itu terlihat juga dalam peringatan Yesus tentang kekhawatiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Tuhan Yesus bilang jangan khawatir. Ya, mungkin gak ada makanan Natal, gak ada minuman Natal yang saudara sediakan di rumah saudara. Tetapi jangan khawatir. Ya, belajarlah dari Paulus bagaimana dia menghidupi kesederhanaan dalam setiap kehidupannya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 dia mengatakan ibadah disertai rasa ucapan syukur itu mendatangkan keuntungan atau manfaat yang besar di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo kita sama-sama belajar. Natal yang asli, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itu justru kontra terhadap budaya konsumerisme. Ya, itu Natal yang asli. Natal yang asli menolak budaya konsumerisme dalam kehidupan saudara. Natal yang asli, Bapak Ibu Saudari, berbicara tentang kesederhanaan yang membebaskan dari setiap tekanan-tekanan dunia. Ya, Bapak Ibu Saudari. Dan Natal yang sejati atau Natal yang asli, dia fokus kepada kekekalan, bukan kepada kesementaraan atau acara-acaranya saja. Saudara, mari di dalam setiap hidup saudara tips praktisnya. Ketika saudara merayakan Natal, buatlah anggaran-anggaran yang realistis. Ya, baik di dalam gereja, baik di dalam keluarga. Hindari hutang ya untuk Natal. Ya, jangan berhutang, jangan pakai letter-letter, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya, semua yang letter-letter itu jangan kalian pakai. Ya, hindari utang untuk Natal. Alokasikanlah 10-20% dari setiap dana Natal untuk menolong orang-orang miskin. Ya, untuk memberkati pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Mungkin ada pekerjaan Tuhan yang perlu ditolong ya oleh saudara ya di satu gereja, di satu ladang penginjilan saudara bisa tolong, mendukung orang-orang di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara, alokasikan 10-20% dari setiap dana Natal yang kita miliki untuk menolong orang miskin, untuk menolong atau membantu saudara dari pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Atau Bapak Ibu Saudari, saudara juga memiliki atau bisa memiliki kegiatan-kegiatan sederhana yang bermakna ya dengan keluarga saudara. Bacakan kisah-kisah Natal bersama dengan keluargamu. Kunjungi panti jompo ya, kunjungi panti asuhan dengan keluargamu, dengan pasanganmu. Lalu kemudian saudara, ya saudara bisa mungkin kalau sekarang ya, kalau dulu kan kartu ucapan Natal, ya kita sampaikan kepada keluarga-keluarga. Kalau sekarang kita buat video, ya suami istri sama-sama keluarga, ya sama anak-anak. Bikin video ucapan Natal kepada setiap rekan-rekan yang menonton video-video saudara. Jadi ucapkan lewat video Natal, ya Bapak Ibu Saudara. Ini kegiatan sederhana tetapi bermakna. Ya saudara ini kasih lihat Tuhan. Saya ini udah melakukan hal itu sudah beberapa kali Natal ya. Ada video-video yang saya sampaikan kepada setiap jemaat-jemaat bersama dengan istri dan anak-anak kami. Setiap Natal maupun Tahun Baru. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Atau mungkin saudara ada makan malam yang sederhana. Ya, tetapi fokusnya bukan makan menunya, bukan. Tetapi fokusnya adalah rasa ucapan syukur. Sepanjang tahun itu Tuhan memelihara kehidupan saudara dan keluarga kecil saudara. Ataupun keluarga besar saudara. Ayo, isilah Natal pada tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana namun bermakna. Ya, Bapak Ibu Saudari, dan lihatlah ya, evaluasi prioritasmu. Waktu untuk ibadah sama waktu untuk belanja, lebih banyak waktu mana Bapak Ibu Saudari? Jujur loh. Ya, ayo. Padahal Natal cuma sekali, 2 kali saudara ikutin. 2-3 jam di gereja, tapi belanjanya bisa 6-8 jam Bapak Ibu Saudari ya. Ayo, ya evaluasi prioritasmu. Lebih banyak waktu ibadah atau waktu untuk belanja Bapak Ibu Saudari, belum lagi scroll-scroll, lihat-lihat. Ya kemarin 12-12, sebelum-sebelumnya kita udah scroll berjam-jam, masih belum dapatin barangnya. Ya, saudara evaluasi kembali prioritas kita semua. Ketika saudara memiliki uang, ya, apakah itu hanya untuk hadiah, apa juga untuk mendukung pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Makanya saya berdoa, supaya di dalam setiap Natal tahun ini berdoalah supaya saudara memberikan kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Kado terbaik buat Tuhan Yesus. Entah itu hati, apapun itu yang Roh Kudus gerakan. Saudara bisa mendukung si ini, si itu, ya di sana dan lain sebagainya. Bisa mendukung juga pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Kalau kalian terberkati, ya saudara ayo doakan kepada Tuhan.
Apa kado yang terbaik yang saudara akan bawa kepada Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Apa juga mungkin jiwa-jiwa yang saudara ajak untuk mengenal Tuhan? Bapak Ibu, ayo siapkan energi saudara, ya, bukan hanya untuk persiapan pesta, tetapi energi saudara untuk persiapan hati, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kelima, ajarkan anak-anakmu tentang makna sejati dari setiap Natal. Ajarkan setiap keluarga-keluarga kita makna sejati dari Natal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oh bisa lewat berbagai hal, lewat renungan seperti ya saudara kumpulin keluarga besar, lalu kemudian saudara ada menyembah, memuji, lalu merenungkan firman Tuhan. Atau mungkin saudara bisa bermain peran ya kisah Natal dengan kostum-kostum yang sederhana di rumah-rumah saudara. Atau saudara bisa membuat palungan ya dari setiap bahan-bahan yang simple, yang sederhana. Lalu kemudian saudara taruh di ruang keluarga saudara. Dan saudara juga bisa menceritakan tentang arti pemberian sejati. Ya, saudara mungkin yang mempersiapkan kado-kado itu, mempersiapkan dekorasi-dekorasi Natal itu atas setiap pertemuan-pertemuan keluarga besar saudara. Ayo, Bapak Ibu ajarkan setiap anak-anak kita, setiap anggota-anggota keluarga kita makna sejati Natal melalui setiap hal-hal yang saya sebutkan tadi. Saudara, mari ya dimanapun kita berada, kesederhanaan Natal bukan tentang menjadi miskin, bukan. Tetapi tentang menjadi kaya di dalam hal-hal yang benar. Kaya akan apa? Kaya akan kasih, kaya akan sukacita, kaya akan damai sejahtera, kaya akan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Seperti palungan yang sederhana. Namun saudara dikasihi oleh Tuhan, di palungan sederhana itu, ya, itu menampung atau memuat Raja semesta alam, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah perayaan kita yang sederhana dapat memuat makna yang terdalam dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, biarlah kesederhanaan ini adalah kemewahan yang sebenarnya. Amin. Kesederhanaan Natal yang kalian jalani di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara, itulah kemewahan yang sebenarnya di mata Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun kita berada dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi palungan itu mengingatkan kita bahwa keselamatan datang kepada orang yang rendah hati. Palungan itu mengingatkan kita bahwa Allah bekerja melalui peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang sederhana untuk menyatakan kemuliaan, ya, kemuliaan Tuhan. Dan palungan itu mengingatkan kita, saudara, bahwa inti Natal adalah Kristus sendiri, bukan atributnya, apalagi pembicaranya. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan mengenai saya, bukan mengenai pendeta, ya, bukan mengenai artis, influencer dan lain sebagainya. Tetapi inti Natal sekali lagi adalah Yesus itu sendiri, ya, bukan hiasan, kado, bukan atribut-atribut yang saudara siapkan itu. Bapak Ibu, saya akan akhiri pada kesempatan saat hari ini, setiap khotbah ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah palungan itu sekali lagi. Lihatlah baik itu sekali lagi, renungkan baik-baik. Lihatlah kesederhanaan itu sekali lagi. Dia yang menciptakan bintang-bintang terbaring di bawah bintang-bintang. Dia yang memiliki segalanya. Dia datang dengan tidak memiliki apa-apa. Dia yang adalah firman menjadi bayi yang mungkin belum bisa berkata-kata saat itu. Mengapa? Saudara, dia rela melakukan itu semua hanya karena satu alasan, yaitu karena kasih. Karena kasih kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Maka percayalah kepada nama Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara, yang sudah memberikan hadiah yang terbaik, yaitu pengorbanannya. Peristiwa di kayu salib adalah kado terindah bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kasih yang tidak menuntut istana, tetapi dia puas dengan palungan. Kasih yang tidak menuntut kemewahan, tetapi dia rela dengan kesederhanaan. Kasih yang turun untuk mengangkat saudara dan saya. Kasih yang mungkin miskin bagi manusia, tetapi sebenarnya untuk membuat kita kaya. Kasih yang rela mati untuk memberikan kita semua kehidupan. Saudara, saat hari ini di hadapan palungan,
kasih Kristus atau di palungan Kristus Yesus Tuhan kita. Ada undangan yang lebih dalam. Dari sekedar merayakan Natal, saudara, ada tawaran yang lebih mulia dari sekedar menghadiri kebaktian Natal. Ini adalah panggilan yang lebih personal daripada sekedar menjadi religius dalam setiap hidup saudara. Ini panggilan pribadi. Dia yang datang dalam kesederhanaan. Dia ingin datang ke dalam hatimu yang paling sederhana. Ingat, dia lahir di palungan. Dan dia juga rindu ingin lahir di dalam hidupmu. Memerintah setiap hidupmu, setiap waktunya. Dia yang diterima oleh gembala-gembala yang sederhana. Dia juga rindu diterima olehmu pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mungkin selama ini Natal hanya tradisi bagimu. Mungkin hanya serangkaian acara yang kalian ikuti setiap tahunnya. Mungkin hanya musim liburan. Ya, ada teman saya yang mengisi Natalnya, dia liburan, ya Bapak Ibu Saudara, dari ke Jepang, ke Korea, ya, ke Eropa dan lain sebagainya. Ada yang mengisi liburan di musim Natal ini. Tetapi saat hari ini, saudara, dia mengetuk hati kita semua. Dia menawarkan lebih daripada semua itu. Dia menawarkan dirinya sendiri. Maukah kau dan saya membuka hati untuk dia yang membuka surga untukmu? Maukah kau dan saya menerima dia yang menerima salib untukmu? Maukah kau mengikuti dia yang mengosongkan dirinya untukmu dan keselamatan hidupmu? Saudara, di banyak gereja kita menyanyikan, silakan datang hai Raja, datanglah Raja. Tetapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar menjadi rajamu? Atau Natal hanya menjadi spiritual ataupun ritual tahunan? Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Bayangkan palungan itu. Bayangkan bayi Yesus itu. Dan dengarkan panggilannya yang lembut kepada hatimu. Dan bagi yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi yang mau meninggalkan kemewahan dunia untuk kemuliaan sorga. Bagi yang mau dari malam hari ini. Hidup bukan untuk diri sendiri lagi Bapak Ibu Saudari. Tetapi untuk kemuliaan Yesus. Saudara bisa taruh tanganmu di dadamu dengan berani. Atau saudara bisa mengangkat ya tanganmu, ya, dan kita mau berdoa buat saudara dan saya. Saya mau berdoa buat kita semua. Biarkan itulah yang menjadi saudari komitmen kita semua. Biarkan malaikat di sorga bersorak untuk keputusanmu pada saat hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa. Saudara, ingatlah palungan kecil itu. Hidupmu mungkin biasa, tetapi dengan Yesus bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Persembahanmu mungkin sederhana, tetapi itu bisa memuat penyerahan total. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang di hadapan-Mu malam hari ini. Dengan hati yang terbuka dan mata yang baru terbuka juga pada kesempatan saat hari ini. Kami mengakui seringkali kami telah menjadikan Natal sebagai pesta kami sendiri, bukan penyembahan kepadamu. Kami telah menjadikannya sebagai konsumsi bagi kami sendiri, bukan penyerahan kepadamu. Kami telah menghias pohon Natal tetapi mengabaikan pohon kehidupan. Kami telah mengejar kemewahan dalam setiap hidup kami tetapi melupakan kesederhanaan ilahi dalam setiap kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini di hadapan palungan-Mu yang kudus, di dalam hadirat-Mu kami bertobat. Kami bertobat dari konsumerisme yang telah mencemari kekudusan Natal. Kami bertobat dari kemewahan yang telah menutupi kemiskinan rohani kami. Kami bertobat dari setiap kesibukan yang telah menggantikan setiap penyembahan-penyembahan kami. Ya Bapa, lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat di hati kami semua. Seperti Maria yang melahirkan bayi Yesus dalam kesederhanaan. Lahirkanlah kembali iman yang murni di dalam setiap hati kami. Seperti Yusuf yang taat dalam keterbatasannya. Ya Allahku, ajarkanlah kami untuk tetap taat di dalam setiap keterbatasan kami. Seperti para gembala yang berlari dengan sukacita sederhana, buatlah kami juga berlari kepadamu dengan iman yang teguh. Dan untuk setiap orang malam hari ini yang mengangkat tangannya, ya Tuhan, biarlah Tuhan untuk setiap hati yang berkata ya kepadamu, untuk setiap jiwa yang menyerahkan hidup kepada Yesus, lakukanlah karya transformasi yang ajaib. Jamahlah di dalam nama Yesus. Ubahlah mereka dari dalam. Tuhan, biarlah kami boleh memiliki kelahiran baru oleh karena Roh-Mu. Jadikan Tuhan palungan hati mereka semua menjadi tahta bagi raja
bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi Raja saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang rela, Engkau yang merelakan palungan. Penuhilah hidup kami dengan kehadiran-Mu. Engkau yang memilih kesederhanaan, pimpinlah kami kepada gaya hidup yang berfokus kepada kekekalan. Engkau yang datang sebagai bayi yang tak berdaya pada saat itu. Jadilah Tuhan yang berkuasa atas setiap aspek kehidupan kami. Dan mulai saat hari ini, jadikan keluarga kami sebagai keluarga Natal yang sejati, yang merayakan-Mu setiap hari, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, yang mencerminkan kasih-Mu kepada dunia yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Dan saat kami, Tuhan, meninggalkan channel ini, biarlah kami membawa palungan itu di dalam hati kami. Kami membawa kesederhanaan itu yang memuat kemuliaan Engkau. Kami membawa kerendahan hati itu yang memuat kuasa-Mu. Dan kami membawa setiap penyerahan total yang memuat atau memuat kemenangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang lahir di palungan, mati di kayu salib, bangkit dengan kemuliaan. Dan satu hari akan kembali sebagai Raja atas segala raja, menjemput kami semua menuju sorga yang kekal, di mana Tuhan Yesus memerintah. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dan kami maknai dalam merayakan Natal sepanjang bulan-bulan Desember ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah setiap usaha bisnis maupun pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami boleh Tuhan mengadakan Christmas Rally Revival lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah terus dalam setiap hidup kami. Jamalah terus, ubahkan setiap hati kami semua. Hingga kami boleh terus memiliki kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus yang terus kami download setiap harinya. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati bisa tulis terberkati. Ya, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua dimanapun kalian berada. Ya, saudara yang terberkati, terima kasih yang sudah menulis ya Bapak Ibu saudari di dalam kolom komentar. Ya, bersih jiwa menyegarkan, thank you. Ya, dari Pangkalan Bun, dari Jakarta, thank you ya teman-teman semua. Dari Sarawak, Malaysia. Bu Agnes Simba ini Sarawak, Malaysia dekat Kalimantan, betul ya Bu ya? Dekat Kalimantan kalau tidak salah ya. Haleluya. Ya, Bu Wahyu Suroso, Salatiga, Bu Marimar, Sabah, ya God bless you. Ya, bersih jiwa menyegarkan dari Borneo, Sarawak juga Malaysia. Ya, Pak Andi, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bu Yoli, Yeremia, bersih jiwa menyegarkan Jakarta. Salam kenal Ibu Misat Mis. Ya, bersih jiwa menyegarkan Wamena. Wah, dari pegunungan Wamena, God bless you. Ibu Misat Mis, ya God bless you. Salam dengan keluarga di sana ya. Bersih jiwa menyegarkan dari Kebumen, ya dari Gombong, ya Jawa Tengah. Bu Nuyanti, God bless you. Pak Diasa Aji dari Malaysia. Yusmina Obed, bersih jiwa dari Palu. God bless you dari Tanjung Balai Karimun. Ya Ibu Mei, ya Tanjung Balai Karimun. God bless you Ibu Mei. Dari Bintulu, oh di Bintulu Pastor, oke. Ya God bless you, semangat selalu. Ya buat kalian semua ya, God bless you. Bersih jiwa menyegarkan hatiku Ica Friskila, God bless you. Amin, thank you Pastor, semoga diberkati, amin. Pak Andi, God bless you ya. Bersih jiwa menyegarkan dari Surabaya, Bu Widya Eti. Saudara, besok jangan lupa kita ada ibadah pagi. Saudara ini kasih oleh Tuhan jam 7 pagi. Ya, kemungkinan akan ada ibadah yang kedua di channel online Pastor Deso mungkin jam 11 siang ya. Atau setengah 11 siang. Jam 11 siang atau setengah 11 siang besok. Ya, sorenya Bapak Ibu Saudari Pastor Deso akan merayakan Natal di kota Depok, Jawa Barat. Ya, bagi kalian yang ada di kota Depok, Jawa Barat atau sekitar Jabodetabek rindu datang dalam perayaan Natal, kalian diundang spesial ya, khusus buat jemaat-jemaat yang setia mengikuti channel Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
besok 4:30 sore. Saudara yang rindu datang dalam acara perayaan Natal Pastor Deso sore, Bapak Ibu Saudari kalian bisa DM atau inbox di TikTok. Nanti saya akan berikan alamat lengkapnya. Bagi kalian yang rindu datang ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara terima kasih buat tap-tap layarnya, buat share-nya, buat berbagi gift-nya, thank you buat kalian semua. Terima kasih juga buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur, donasi, support, ya kolekte yang saudara berikan setiap waktunya lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, karena saudara digerakkan oleh Roh Kudus, maka saudara akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso ya dengan memberikan persembahan-persembahan syukur. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudari, karena kalian terberkati setiap waktunya, kalian belajar mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Dan yang ketiga syaratnya ketika saudara memberi ya untuk pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara sedang berlatih untuk bermurah hati. Ya, saudara milikilah ketiga hal itu ketika saudara memberi. Karena saya percaya, saudara semua yang pertama harus dikomando oleh Roh Kudus. Maka setiap apapun dalam setiap hidupmu selalu tanya kepada Roh Kudus. Kemana saudara harus tabur. Saya mau mengajak kita untuk menjadi pribadi yang dewasa. Bukan hanya ya, amin, amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Tanya kepada Roh Kudus. Dukunglah channel ini kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu selalu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi terima kasih. Buat kalian yang gak mendukung pun saya juga gak masalah Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi berikanlah hatimu, segenap hati kehidupanmu. Dan selalulah bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Setialah sampai pada akhirnya dalam setiap hidup saudara. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan adalah harta yang terindah. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadikan itu harta terindah yang saudara pegang, yang saudara warisi kepada setiap anak-anakmu, ya pasanganmu, istrimu, suamimu, ya kepada orang-orang keluarga besarmu semua. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Saya mohon undur diri. God bless you. Semangat selalu ya Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa follow Pastor Deso di TikTok. Saudara kalau mau pengen tonton pembelajaran khotbah ya sebelum-sebelumnya. Saudara saya juga tampilkan setiap hari di channel YouTube. Jadi saudara bisa ikuti pembelajarannya. Saudara bisa subscribe sama namanya Pastor Deso. Ya di TikTok ada, di YouTube ada, di X ada, di IG ada. Ya di mana lagi Bapak Ibu Saudari. Di Thread juga ada ya. Pastor Deso ada di semua platform-platform itu ya. Kecuali FB Bapak Ibu Saudari belum ada. Haleluya. Saudara itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salam dari saya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Natal dengan kesederhanaan di dalam kasih Kristus. Sekali lagi salam dari Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. God bless you. Semangat selalu ya. Buat teman-teman semua sampai ketemu besok pagi jam 7-an.